Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan alasan para tenaga honorer wajib mengikuti seleksi CASN pada tahun 2024. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, pemerintah mewajibkan seluruh tenaga honorer untuk mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2024. Meskipun pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah honorer dengan mengangkat menjadi P3K. Pengangkatan menjadi P3K tersebut tidak serta merta dilakukan oleh pemerintah begitu saja. Namun rekan-rekan sekalian, sebagai salah satu syarat agar tenaga honorer dapat menjadi P3K adalah mengikuti seleksi CASN 2024 terlebih dahulu. Jadi para tenaga honorer wajib hukumnya untuk mengikuti tahapan seleksi CASN 2024 agar bisa diangkat menjadi ASN P3K. Kendati demikian, honorer telah dijamin oleh pemerintah 100% akan lulus. Honorer yang diwajibkan mengikuti seleksi CASN 2024 yakni honorer yang datanya telah terverifikasi di database Badan Kepegawaian Negara. Jadi tidak semua honorer itu bisa mengikuti seleksi CASN pada tahun ini, tetapi khusus bagi honorer yang telah terverifikasi datanya di database Badan Kepegawaian Negara. Hingga saat ini rekan-rekan terdapat 1,7 juta honorer yang datanya telah terverifikasi oleh BKN. Pemerintah akan memecah pengangkatan honorer terbagi menjadi dua macam, yakni P3K full time dan P3K part time. Perbedaan antara P3K part time dengan P3K full time tersebut akan didasari pada kemampuan keuangan daerah masing-masing. Kemudian rekan-rekan sekalian, honorer yang diangkat dari daerah dengan anggaran pendapatan dan belanja atau APBD-nya kurang memadai, maka akan diangkat menjadi P3K part time. Sedangkan honorer yang ditempatkan pada daerah dengan kemampuan APBD memadai, maka akan bisa diangkat menjadi P3K full time. Nah, untuk melihat kemampuan keuangan ini tentu kita melihat dari usulan formasi yang telah diusulkan pemerintah daerah kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara beberapa waktu yang lalu. Dari usulan tersebut dapat diketahui bersama bahwa ternyata tidak semua daerah itu bisa mengusulkan formasi untuk pengangkatan P3K full time. Nah, daerah-daerah yang tidak mengusulkan ini tentu kemungkinan besar para tenaga honorernya itu bisa diangkat menjadi P3K part time. Akan tetapi rekan-rekan, Menpan RB juga menyatakan bahwa antara P3K part time dan P3K full time itu ada perbedaan di dalam pendapatan, bahwa P3K, namun Menpan juga menyebutkan bahwa akan diupayakan tidak ada perbedaan antara P3K part time dengan P3K full time. Syarat wajib honorer untuk mengikuti CASN tersebut tak lain karena akan dilakukan pendataan ulang, sehingga tidak akan ada selisih data lagi antara data pada server database Badan Kepegawaian Negara dan yang ada di lapangan. Jadi rekan-rekan sekalian, seleksi P3K pada tahun ini itu selain untuk mengangkat tenaga honorer menjadi P3K full time, juga tujuannya adalah untuk melakukan pendataan ulang agar tidak ada selisih dan tidak ada perbedaan antara data yang ada di database BKN dengan kondisi di lapangan. Jadi kepada rekan-rekan tenaga honorer diwajibkan untuk mengikuti seleksi CASN pada tahun ini. Silakan dipantau kembali terkait dengan tahapan-tahapan serta waktu seleksi yang dibuka di pemerintah daerah masing-masing. Kemudian rekan-rekan sekalian, seleksi P3K juga tersebut adalah untuk menghindari honorer bodong atau honorer titipan. Itulah alasan mengapa honorer itu diwajibkan untuk mengikuti seleksi CASN 2024. Jadi ada dua alasan. Yang pertama adalah untuk melakukan pendataan dan mencocokkan dan mensinkronkan database honorer yang ada di BKN dengan kondisi di lapangan. Yang kedua adalah untuk mengisi formasi yang telah disiapkan oleh Pemda
untuk bisa diangkat menjadi P3K full time. Dan bagi rekan-rekan yang tidak dapat atau belum bisa mengisi formasi oleh karena mungkin keterbatasan formasi ataupun alasan sebagainya, maka kemungkinan besar bisa diangkat menjadi P3K part time. Namun yang pastinya Menpan pada saat pertemuan dengan DPR sudah menyatakan bahwa seleksi dan tes P3K tahun 2024 ini itu hanya sekedar formalitas. Nah, ini tentu kabar yang baik kepada rekan-rekan honorer. Mudah-mudahan saja seleksi ini hanya formalitas dan 100% para tenaga honorer ini akan bisa diangkat menjadi P3K. Apakah itu P3K full time maupun P3K part time. Demikian rekan-rekan video kali ini. Jika ada tanggapan, saran, dan komentar, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menonton channel ini, silakan ditekan tombol subscribe agar rekan-rekan sekalian terus mendapatkan update-update informasi terbaru seputar tenaga honorer, P3K, dan aparatur sipil negara. Demikian, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.